Oke. Kita jalan, tempo. Semua. Magem? Magem sudah siap? Ayo, Babsal mana? Ya, Emi the next. Halo, selamat pagi. Siap? Mau pergi ibadah di Sabang. Sana 6:30, ini jam 6 kita ada. Oke, thank you. Dah. Hai, selamat pagi. Ini David. Selamat beribadah. Masih di sini masih kurang Selamat 8 pagi, menit Bapak. baru jam 6. Selamat pagi. Lagi siap ibadah. Ayo, go. Ya Tuhan berkati perjalanan kita menuju YMTN. Oke, jalan. GPDI Ibrani. Pantai Hamadi. Dan Masuk pada jembatan merah. jembatan merah jadi tempat orang bisa olahraga pagi karena cuacanya udara, view-nya juga bagus. Apa dengan David bikin gambar di sini? Bapak yang jadi driver. Thank you. Selamat pagi. Kita mau ke ibadah ke cabang. Ini 6:30 ibadah, ini sudah jam 6 kita lari. Sip. Matahari sudah naik sana. Sebentar panas. Matahari.
padat. Matahari sana mau naik. Baru jam 6 lewat berapa? Jam 6 lewat 1 menit. Matahari. Matahari baru naik. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita. Yang tempat maintenance. Dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa. Jalan sini terus. Kalau kita matahari sana mau matahari sudah timur. Kita sudah arah barat. Oke, kita masuk ini lokasi. Oh, bawa palu ke sana itu. Tempat selamat pagi sana. Buat di sini nih siap untuk beribadah. Tuhan berkati. Lagi apa? Kita siap untuk beribadah. Apa pegang ini kasih ke sana. Haleluya. Oh, selamat pagi, Ibu. Selamat hari Minggu. Oke, kita siap ibadah. Thank you. Rifa lah ya, salam dulu. Apa dulu? Selamat pagi. Siap untuk. Siap untuk Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya ingin bicara kepada kita tentang berkat double, berkat ganda. Siapa di antara kita yang tidak ingin untuk diberkati? Berkat, saya sudah bilang, berkat itu ada dua, baik berkat secara jasmani dan juga berkat secara rohani. Sama-sama menjadi kerinduan kita untuk kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dan menyuruh
Simon Petrus untuk kau dorong perahu sedikit ke tempat yang dalam, terus kau tebarkan. Kau buat kau jaring untuk menangkap ikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Petrus kemudian bilang, guru, sudah sepanjang malam kami sudah bekerja keras. Kami sudah berusaha untuk menangkap ikan, tetapi kami tidak dapat. Dan Petrus bilang begini, guru, karena engkau yang menyuruhnya, maka saya menebarkan jala juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara dari kita diberkati berlipat-lipat. Kita diberkati dengan berkat-berkat berlipat ganda. Lalu kita berpikir untuk kita berkhotbah kepada jemaat supaya jemaat melakukan firman. Orang kadangkala ada yang senang untuk dia dengar firman Allah tentang berkat. Amin, haleluya. Supaya dia diberkati. Ada juga yang dia punya pemikiran bahwa firman Allah itu harus datang keras untuk membentuk karakter. Sikap kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam kita mengiring Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kesempatan ini kita mendengar firman Allah tentang berkat-berkat ganda. Siapa yang tidak ingin, siapa yang tidak berpikir untuk Tuhan harus memberkati dia dengan berkat-berkat yang ganda, berkat-berkat yang double. Amin, haleluya. Kita merindukan itu. Kehidupan kita biasanya kita mengistilahkan seperti sebuah perahu yang sementara berlayar di tengah laut. Datang angin bertiup, misalnya perahu itu dia sementara hanyut. Kemana angin bertiup, perahu itu akan pergi ke arah angin bertiup. Amin. Kalau ada gelombang, maka perahu itu diombang-ambingkan oleh gelombang. Apa maksudnya? Bahwa firman Allah selalu menggambarkan kehidupan kita ini ibarat sebuah perahu. Katakan amin. Firman Allah selalu mengibaratkan kehidupan kita ini sebagai sebuah perahu. Nah, kalau kehidupan kita ini ibarat sebuah perahu, dalam ayat 3 mengatakan bahwa Petrus menyerahkan perahunya itu kepada Yesus. Glory, haleluya. Petrus menyerahkan perahunya itu kepada Yesus, dan Yesus menggunakan perahu Petrus itu untuk berkhotbah kepada semua orang yang datang di tepi danau Genesaret. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kehidupan kita merindukan, kalau kehidupan kita ingin untuk kita mendapat berkat-berkat ganda daripada Tuhan, maka berilah hidupmu itu kepada Tuhan. Katakan amin. Syarat untuk kita diberkati oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa kita semua menginginkan. Kita semua menginginkan untuk hidup ini diberkati. Tetapi waktu berkat itu Tuhan berikan kepada kita, ada syarat yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Amin. Ada syarat. Kau harus serahkan hidupmu. Kau relakan hidupmu. Sama dengan firman Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 18. Untuk hidup ini dibentuk oleh Tuhan, untuk hidup ini dipakai oleh Tuhan, maka kita beri kehidupan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kalau kita merindukan supaya hidup kita ini diberkati secara melimpah, maka hal pertama, mari kita beri hidup kita kepada Tuhan. Syarat kedua, kalau kita rindu untuk hidup ini diberkati oleh Tuhan, kalau kita rindu untuk kehidupan kita diberkati secara berlimpah, secara ganda oleh Tuhan, Alkitab menjelaskan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus bertobat. Saya pernah berbicara bagian firman Tuhan ini, saya bilang kita tinggalkan zona aman. Kita harus bertolak ke dalam, ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu adalah tempat yang berbahaya. Gelombang, ada gelombang yang besar-besar. Tetapi kalau kita ingin untuk diberkati oleh Tuhan, kau harus tinggalkan hal-hal yang bersifat dangkal dan kau masuk tenggelam bersama dengan Tuhan. Amin. Harus ada pengorbanan, harus ada usaha, harus ada kerja keras. Alkitab juga mengajar kita untuk kalau kau tidak tahu bekerja, kau pergi belajar kepada semut. Waduh, hina sekali kita. Katakan amin. Hina sekali kita. Kalau kita manusia baru kita pemalas terus firman Tuhan bilang, kau pergi belajarlah kepada semut. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita dituntut untuk bisa mendapat berkat-berkat daripada Tuhan. Tapi kau harus tinggalkan zona nyaman dulu. Contoh sederhana, dulu kita tidak bisa bangun pagi jam 5. Tidak bisa. Apalagi kita tidur di atas jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Kau paling bangun jam 8, jam 9. Bapak Ibu sudah diberkati, yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi misalnya kita ingin untuk memperoleh berkat 6:30 ibadah di YMTN, maka jam 5 kita sudah bangun. Amin. Paksa kita untuk harus bangun supaya kau bisa mempersiapkan diri, dan kemudian kau harus pergi sebelum 6:30 harus tiba di YMTN untuk bisa beribadah. Itu kita tinggalkan zona nyaman kita.